Ini adalah iPad 8, iPad murah tapi menjanjikan. Makin kemari iPad 8 ini bisa menggantikan komputer ataupun laptop. Kenapa bisa? Mari kita mulai videonya. Disclaimer dulu, gue bukan seorang reviewer handal, gue cuma bikin video ini untuk gue share aja pengalaman gue menggunakan iPad ini selama kurang lebih 1 bulan. Dan menurut gue, iPad ini sebetulnya mungkin udah bisa dibilang bisa gantiin PC atau nggak laptop biasa kita pakai. Kenapa? Mari kita mulai yang pertama dari segi OS. Jadi iPad 8 2020 ini udah mengusung iPad OS 14. Yang memang kayaknya makin kemarin tuh makin kayak laptop. Mulai dari search bar, widget yang sebetulnya mungkin bisa dibilang kita perlu nggak perlu, dan browser seperti kita sedang mengakses website dari PC kita menggunakan iPad ini aja. Dan iPad ini semakin mirip dengan laptop juga karena disupport oleh beberapa aksesoris dari Apple seperti Apple Pencil atau Apple Keyboard. Tapi dalam hal ini gue nggak pakai keyboard bawaan dari Apple karena menurut gue rasa-rasanya tuh nggak worth it banget untuk lu keluarin 2-3 juta untuk barang yang sebetulnya 5-7 jutaan doang. Jadi gue menanggulanginya dengan menggunakan keyboard Bluetooth third party, dan gue pilih Flipcast ini yang gue sendiri nggak tahu mereknya apa. Tapi karena murah, cuma 500.000, jadi gue pakai ini aja. Udah ada trackpadnya juga. Mungkin di video berikutnya kalau misalkan gue ingat, gue bisa bikinin video review aksesoris yang gue pakai untuk iPad 8 gue ini, sehingga membuat iPad 8 ini menurut gue terasa lebih nyaman. Ngomong-ngomong soal nyaman, iPad ini juga sebetulnya udah dibekali dengan chipset yang cukup kencang yang bikin gue juga nyaman, yaitu chipset yang sama kayak iPhone XR atau iPhone XS dan XS Max, yaitu A12. Jadi kalau dipakai buat office, browsing, dan multitasking itu udah nggak usah diraguin lagi. Udah lancar banget, no kendala, no delay menurut gue sendiri. Karena iPad ini sebetulnya udah dibekali dengan layar dengan resolusi 1620x2160 IPS LCD color gamut yang 97%. Layarnya bukan yang terbaik, tapi menurut gue udah cukup untuk memenuhi standar kerjaan gue sehari-hari. Kenapa? Karena gue tadi itu pakai iPad Pro dan gue ngerasain bedanya dari iPad Pro yang 2017 gue pakai itu ke iPad 8 yang biasa ini. Rasa warnanya tuh beda, lebih enak di iPad Pro, tapi menurut gue masih oke-oke aja. Tapi yang paling fatal menurut gue dari iPad 8 ini dan iPad Pro perbedaannya itu adalah kaca yang kasih kita gap sama monitornya langsung. Dan kalau kita pakai Apple Pencil, akan ada celah atau jarak yang misahin dari pensil ke monitornya. Hal ini mungkin bisa jadi masalah buat orang yang emang pakai iPad untuk gambar sketsa atau desain. Tapi buat gue nggak masalah, karena menurut gue pakai Apple Pencil itu cuma buat coret-coret doang. Kalau misalkan ada gambar, gue perlu tandain, atau kalau misalkan ada script, gue perlu tandain, gue perlu lingkarin atau segala macamnya, atau mungkin gambar sketsa dadakan untuk gambarin apa yang mau di syuting gitu loh. Jadi nggak masalah banget kalau misalkan ada gap yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan gue biasanya di luar, tangan kiri gue tinggal pegang iPad dan tangan kanan gue tinggal pegang pensil. Nggak ada masalah juga di body iPad 8 ini, karena perlu diakui, Apple emang nggak menganaktirikan iPad 8 ini, walaupun emang ini adalah seri iPad yang paling murah. iPad 8 ini tetap terasa mewah dan nyaman buat dipegang. Walaupun dari segi desain, iPad 8 ini nggak berubah semenjak dari iPad 5 launching, yaitu dengan logo Apple di tengah dan kamera di pojok kanan atas. Dan di bagian depan ada kamera di dahi dan juga tombol home di dagu dengan ukuran 10,2 inch. Dan di bodi 10,2 inch ini juga terdapat baterai sebesar 8000 mAh yang bisa nemenin gua seharian buat kerja. Gue sendiri pakai iPad ini biasanya kalau cuma buat ketik-ketik atau nonton itu bisa 2 hari baru ngecharge. Tapi kalau misalkan dipakai untuk edit foto terus-terusan, mungkin bisa sehari lah ngecharge-nya. Tapi nggak usah khawatir sama pengisian baterai di iPad ini, karena Apple udah menyertakan fast charger yang sebetulnya nggak fast-fast amat ya di pembelian iPad 8 ini. Jadi udah dikasih charger yang fast dan juga kabel dari Type-C to Lightning. Jadi ya much better lah, seenggaknya daripada seri sebelumnya. Dan juga iPad ini udah ditemenin dengan speaker bawaan iPad yang menurut gua nggak jelek, tapi emang nggak lebih bagus daripada speaker PC. Ya iyalah ya. Dan overall kalau misalnya ditanya puas atau enggak dengan iPad ini, jawaban gue ya puas. Dengan harga 5-7 juta tergantung varian yang lu pilih dan warna yang lu pilih, lu bisa dapetin iPad yang bisa lu pakai untuk kiri, kanan, atas, bawah, dan apa aja yang lu mau untuk pekerjaan yang produktif. Kayak gue tadi udah bilang ya. Tapi kalau misalkan lu punya budget lebih, gue saranin lu bisa ambil iPad Air 4 2020 aja, karena dia punya desain yang lebih futuristik dan juga nggak ada gap di layarnya, itu yang menurut gue salah satu kelemahan terbesar dari iPad 8. Sekali lagi, gue bukan reviewer handal, gue cuma nge-share aja pengalaman gue menggunakan iPad ini. Kalau misalkan lu suka sama video ini bisa lu like, kalau nggak suka bisa lu dislike. Tapi kalau misalkan membantu bisa lu bantu share juga
video ini ke teman-teman lo yang mungkin juga lagi nyari iPad dan butuh review tentang iPad ini. Dan ada satu aspek yang gak gue bahas di review iPad ini, yaitu adalah kamera. Karena menurut gue kayaknya nggak ada orang yang masih pakai iPad buat foto. Masih ada nggak sih, Dut? Nggak ada. Mak biasa suka foto kayaknya pakai iPad. Handphone udah canggih gitu. Oh iya, udah. Ya, bye. Teng